Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Zen Kusuma di acara Zoom Ayat Trade nih. Malam ini kita akan lebih fokus ke pembahasan teknik trading dan juga kita akan bahas masalah custom ya nanti ya. Atau nanti bisa teman-teman bisa persiapkan pertanyaannya. Tapi seperti biasa kita akan presentasi sebentar tentang IO Trade ini. Saat ini yang udah bergabung, wah mantap ya, semangat teman-teman. Market sudah mulai bagus, udah ada berapa orang nih, 36 partisipan ya, luar biasa teman-teman. Presentasinya nggak akan lama, paling sekitar 10 menit. Simak baik-baik. Dan buat tim yang masih belum gabung juga, bisa di follow up kembali karena di Zoom malam ini kita akan bedah secara rinci, secara detail tentang keunggulan IO Trade dari bot lain ya. Dan juga bebas nanti ada sesi tanya jawab juga untuk teknik trading yang digunakan di Trade atau mungkin nanti untuk teknik trading lain. Pokoknya pertanyaan apapun seputar tentang trading kripto atau tentang kripto silahkan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman. Kita mulai presentasi dulu. Ntar suara masih aman ya. Kemarin pernah lupa nggak di ini nggak diaktifin suaranya. Oke teman-teman, minta waktunya sekitar 10 menit. Eh, Presentasi ini kita akan membahas tentang sebuah bot atau tool atau alat bantu trading yang bernama IO Trade. Nah, slogan IO Trade itu adalah the real money machine atau mesin uang yang sesungguhnya ya. Nah, jadi ya tujuannya IO Trade ini pasti ingin mencetak uang atau menghasilkan uang di saat teman-teman atau di saat penggunanya itu sedang tidur ya, gitu. Jadi yang pertama, mengapa kita harus trading kripto? Nah, alasannya seperti itu dulu. Mengapa tidak trading kripto? Baik itu di Binance, di Bitget, di exchange apapun, tentu kita ketika ingin terjun ke dalam sebuah bisnis atau mungkin bisa disebut juga investment, kita harus tahu alasan kita itu eh, kenapa gitu. Pastinya kalau kita lihat di berita-berita sebelumnya, khususnya di momen halving yang sebelumnya, kita banyak sekali melihat orang yang menjadi miliarder dadakan ya gara-gara keuntungan dari kripto. Nah, untuk trading di kripto atau trading kripto atau berdagang, pastinya kita tuh membutuhkan satu platform atau di kripto itu disebutnya adalah exchange ya. Kita harus memilih exchange yang tepat. Kalau mungkin teman-teman lihat di kemarin waktu ada penurunan harga yang agak drastis, itu ada di salah satu exchange itu ada wick atau candle panjang ke bawah itu ya. Itu Bitcoin sampai menyentuh harga 400 juta. Itu ada exchange Indonesia, ya sekelokal. Nanti cari tahu deh beritanya. Nah, yang seperti itu harusnya tidak terjadi ya, tidak artinya kita hindari lah karena exchange yang seperti itu apa kurang kurang aman atau kurang bagus kalau menurut saya. Jadi ketika nanti market lagi benar-benar buran, itu biasanya exchange yang seperti itu tuh akan ada down servernya atau kita nggak bisa WD atau apapun itulah. Nah makanya di sini IO Trade memilih exchange di nomor apa khususnya di Binance. Nah, selain di Binance juga ada di Bitget ya, tapi kurang lebih sama. Alasannya kenapa? Karena yang pasti ketika kita mau berdagang kita tuh harus memilih tempat yang ramai, ya kan? Yang transaksinya banyak, atau kalau misalkan di konvensional, ya kita memilih tempat yang eh,
banyak pengunjungnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika banyak pengunjung, eh, transaksinya banyak, otomatis perputaran uangnya juga besar. Nah, itulah yang perlu diperhatikan untuk memasuk di dunia di dunia trading. Begitu juga kan hampir sama lah dengan di konvensional. Kalau kita memilih mungkin ruko atau mungkin pusat pusat perdagangan yang sepi, nah kan masa iya mau berdagang di tempat yang sepi kan seperti itu ya. Nah terus juga di samping itu juga kita pasti memikirkan masalah keamanan dananya itu seperti apa. Apakah ada jaminan keamanannya? Apakah ada histori ketika di exchange itu ada yang mungkin nggak bisa WD atau mungkin seperti apa? Artinya ada histori jeleknya. Nah, bagusnya di Binance itu keamanan dananya itu sangat terjamin karena di situ ada asuransinya. Begitu juga di Bitget ya. Di Bitget itu saat ini itu volume tradingnya juga sudah besar karena memang Bitget itu lagi gencar-gencarnya untuk apa menaikkan ratingnya ya, sekurang lebih seperti itu. Jadi ya itu ya keamanan dan pilih exchange yang rame. Ya yang dipilih ayo trade di sini adalah Bitget dan Binance. Nah, selanjutnya, bagaimana kita sebelum memulai trading, setelah kita memilih platform, setelah kita itu tahu kalau itu platform itu aman, ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan, perlu teman-teman perhatikan, bahwa kita ketika masuk di apa trading khususnya menggunakan bot, ini harus benar-benar yang aman. Artinya di situ tidak ada resiko untuk istilahnya mungkin MC atau mungkin nggak bisa WD atau apapun itu, artinya resiko dengan modal atau uang yang kita tanamkan di situ. Nah, poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan untuk real trading di market. Di kripto itu ada dua, market spot dan market Binance. Yang paling aman itu adalah market spot. Karena apa? Karena market spot itu artinya kita belanja atau beli aset kriptonya terus kita simpan dan kita mendapatkan aset kripto itu sendiri. Berbeda dengan di future itu hanya kontrak harga saja. Itu ya. Jadi di spot ini tidak ada resiko untuk nanti uangnya habis, modalnya habis itu nggak ada. Nah, di spot terus poin yang utama itu adalah modalnya atau ya modal tradingnya itu disimpan di akun exchange kita masing-masing ya. Misalkan teman-teman menggunakan Bitget, artinya modal trading cukup disimpan di akun Bitget teman-teman. Karena ketika kita store modal trading kita ke pihak ketiga atau ke developer, maka itu sudah ada resiko untuk developer nakal atau mungkin developernya ya nakal lah ya, entah entah kena scam atau apa gitu ya. Tapi kalau modal trading disimpan di akun kita sendiri, maka itu udah 99% aman. 1%-nya itu uh, untuk kemungkinan di dunia ini karena tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Itu ya teman-teman. Nah, terus setelah eh, modal tradingnya kita simpan di akun kita sendiri, di exchange kita sendiri, kita juga harus bisa, teman-teman juga harus bisa menarik atau WD, baik itu modal maupun profitnya kapanpun, tanpa harus konfirmasi ke pihak developer botnya. Atau mungkin kalau di sini ke Trade ya. Jadi kalau misalkan mau WD nggak perlu konfirmasi Min, saya mau WD nih gitu. Nggak usah ya, nggak usah nunggu 1 kali 24 jam, nggak usah. Artinya ketika kapanpun kita WD ya udah bisa gitu ya. Mau dalam kondisi profit, mau dalam kondisi floating, mau apapun, pokoknya kapanpun bisa. Itu itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah di sini tuh ada keamanannya lagi. Artinya sekarang itu kan kalau di exchange ya, apalagi kemarin saya itu baru saja bantuin eh, teman untuk WD di Binance karena dia tuh udah ada 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 teman yang udah mulai mulai trading atau investasi kripto itu mulai awal tahun uh, karena rekomendasi dari saya juga. Nah kemarin pas udah Bitcoin ke all time high, dia tuh ada WD. Nah
kemarin saya coba itu agak ribet prosesnya teman-teman. Jadi itu harus apa keamanannya itu benar-benar double-double gitu ya. Jadi nggak apa meskipun saya sudah dikasih akun apa email dan passwordnya itu tetap harus ada poin yang diaktifkan lagi karena sekarang itu ketika Binance itu akan di login di apa di device yang baru itu harus ada konfirmasi Google Authenticator sama kalau nggak tuh pilihannya ada scan wajah kalau nggak salah kemarin. Artinya itu benar-benar keamanannya tuh udah eh, keamanan tingkat tinggi gitu ya. Nah, bahkan pemilik akunnya juga di sini kalau mau withdraw itu kan dibutuhkan verifikasi. Biasanya sih OTP-nya lewat SMS atau email. Tapi sekarang juga ada untuk passkey itu bisa pakai apa wajah atau mungkin sidik jari ya. Artinya keamanannya eh, bagus lah gitu. Dan modal trading juga bisa ditentukan berapapun ya. Ya karena kita yang mau trading kan, jadi kita suka-suka kita ya. Artinya ya disesuaikan lah dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Itu teman-teman. Nah terus di sini keunggulannya di IO Trade nah, itu adalah masalah fleksibilitas atau lebih lebih tepat lebih gampangnya itu pengguna itu mau yang seperti apa itu di iOS disediakan. Nah, di sini ada yang eh, pertama itu ada follow master atau istilahnya ya trading otomatis. Jadi pengguna itu teman-teman itu tinggal start atau ketika sudah API pending dan lain-lain udah tinggal start udah iOtrade otomatis akan jalan sendiri. Tidak perlu memikirkan settingannya seperti apa, beli koin apa, nanti jualnya di harga berapa, nanti averaging di harga berapa. Nah, tentunya fitur follow master ini itu sangat direkomendasikan untuk pemula. Itu karena tinggal klik start udah jalan otomatis seperti itu ya. Nah, dengan adanya follow master ini juga meskipun teman-teman sudah biasa trading atau bisa trading mandiri, itu juga misalkan mau memanfaatkan follow master ini ya tentunya akan ngirit waktu ya gitu ya. Nah, jadi efisiensi waktu gitu kan. Nggak perlu ah setting apa seperti apa itu enggak. Itu ya. Artinya follow master ini ya rekomen lah kalau menurut saya gitu. Nah, di trading itu juga eh, ada yang namanya nah, trading itu menurut pengalaman saya ini udah masuk ternyata udah profit mau ditarik sayang lah artinya ada sifat tamaknya itu keluar jadi turun lagi gitu. Juga misalkan kita entry ternyata turun habis itu nanti takut lebih dalam di cut loss ternyata naik gitu ya jadi eh, karena di sini udah otomatis jadi itu otomatis akan meningkatkan peluang profitnya gitu kurang lebih seperti itu. Nah di samping itu yang namanya fleksibilitas ya artinya IoTrade ini menyediakan fit atau memfasilitasi pengguna trading di kripto lah. Baik itu mungkin udah biasa trading di spot market atau di future market, artinya sudah paham pergerakan harga-harga koin kripto dan udah tahu mana koin yang mau dibeli, di harga berapa mau dijual, kurang lebih seperti itu. Karena di teknik apa di custom ini itu IoTrade itu menyediakan yang namanya teknik averaging, ada grid, ada juga kombinasi keduanya. Di situ ada juga bisa kita itu membatasi di harga berapa sampai harga berapa kita akan beli. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya juga custom, ya pastinya di situ pengguna dikasih kebebasan untuk menerapkan teknik tradingnya masing-masing. Begitu.
Jadi tinggal mau pilih yang follow master otomatis atau yang custom. Nah, di iTrade itu bisa semua. Gitu teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung juga bahwa di iTrade ini fitur unggulannya itu ada average, ada grid. Nah, ini apa? Ini sebenarnya apa nih, gitu kan? Kalau mungkin yang awam, wah ini sebenarnya apa sih average grid gini? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi ya tetap kalau bagi pengguna yang nggak mau pusing, nggak mau repot ngurusin teknik-teknik seperti ini, yaitu pakai follow master atau trading otomatis. Tapi ilustrasinya begini teman-teman. Jadi untuk teknik averaging, average itu kan secara bahasanya itu kan kita mencari rata-rata. Kalau di teknik averaging di apa di trading ini artinya kita itu mencari harga rata-rata yang lebih rendah dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika di sini ada pembelian 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 3 kali averaging. Kalau yang pembelian pertama di iTrade itu disebutnya first buy atau pembelian pertama. Jadi ketika teman-teman setting customnya itu di apa averagingnya 4, maka di sini akan ketika full itu kan ada 5 pembelian. Nah, gitu ya. Nah, terus fungsinya averaging ini apa? Dengan adanya averaging seperti ini, maka ketika kita market turun atau harga turun, kita nggak perlu menunggu sampai harga balik ke harga awal atau di atasnya harga awal, itu kita sudah bisa take profit dan di situ bisa mengambil posisi yang lain, gitu ya. Karena yang namanya trading nonstop 24 jam kan harus pinter-pinter untuk ini ya harus pinter-pinter untuk mencari harga ya karena yang namanya pergerakan harga itu kan nggak seterusnya naik terus ya kalau naik terus nggak ada koreksinya itu justru marketnya ya terus untuk teknik grid itu ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau tadi averaging itu dari pembelian 5 kali pembelian itu dijual sekali, artinya beli 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 terus dijual semuanya. Tapi kalau grid itu dijualnya per layer. Jadi eh, kurang lebihnya itu kalau gambaran di konvensional, misalkan kita stok barang di harga 10.000, stok barang di harga 9.000, turun lagi stok lagi di harga 8.000. Jadi jualnya itu per pembelian itu. Jadi ilustrasinya itu kalau di sini itu ada beli karena udah untung jual. Beli udah naik jual. Beli, nah ternyata turun lagi, beli lagi, udah untung jual. Nah yang satu itu karena belum untung, jadi belum dijual. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, di teknik averaging nih, kalau kita bisa melihat dari yang perbandingan dengan yang apa ya di teknik grid ini, kalau kita bandingkan dengan yang tadi itu kan ada pembelian ada 5 kali, artinya ada beberapa kali pembelian dijual sekaligus. Nah, kalau di grid ini biar apa di sini itu ada posisi yang belum terjual karena memang dia jualnya itu per layer kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika kedua teknik ini dikombinasikan maka akan terjadilah sebuah teknik yang sempurna untuk diterapkan di trading menggunakan bot. Mungkin kalau teman-teman lihat di di grup kemarin hari kemarin itu ada yang take profit sampai 40 sampai 50 kali ya dari kredit. Nah, itulah kehebatannya teknik trading seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebih singkat, padat dan jelas ya. Tapi tetap tidak henti-hentinya kami ingatkan bahwa trading kripto ini eh, keuntungannya besar dan juga pasti ada resiko. Tapi yang namanya resiko di spot market itu ya resikonya hanya uh, floating atau butuh kesabaran. Makanya di sini dari IoTrade tidak pernah memberikan jaminan atau garansi profit dalam bentuk apapun. Jadi tidak hanya di IoTrade, teman-teman, ketika ditawarin sebuah bisnis atau khususnya di trading ini, kok teman-teman ditawarin dengan
profit fix atau profit pasti sekian persen sehari, sekian persen mungkin 1 bulan, itu bisa dikatakan 99% itu scam, teman-teman. Karena yang namanya dagang itu tidak ada yang namanya keuntungan pasti. Kalau mau yang untung pasti, ya teman-teman tinggal simpan duitnya di deposito atau mungkin di reksadana ya yang pasti-pasti ya. Itu bisa, tapi ya returnnya kecil. Jadi gitu. Tapi kalau di trading kripto itu tidak ada keuntungan pasti. Jadi gitu teman-teman. Nah, di kripto ini kan pergerakan harganya itu kalau lagi liar-liar banget ya teman-teman atau volatif banget ya. Kayak kemarin sempat turun mungkin rata-rata kalau altcoin itu sampai 20 sampai 25%. Bitcoin aja saya mantau itu hampir nyentuh 16% ya. Nah, gitu. Turun habis itu naiknya juga gila-gilaan. Nah, itulah pergerakan harga yang seperti itu justru ketika kita trading menggunakan bot ini dengan IO Trade ini itu justru potensi cuannya tuh lebih banyak. Itu ya teman-teman. Makanya gini, kenapa kami selalu mengingatkan bahwa ketika mau masuk ke trading khususnya di IO Trade ini harus menggunakan uang dingin. Nah, kenapa harus pakai uang dingin, uang dingin, uang dingin itu fungsinya apa? Jadi gini, itu selain eh, bisa lebih tenang. Jadi gini, kalau misalkan trading menggunakan uang yang kebutuhan, misalkan saya ada uang 10 juta mau dipakai bulan depan. Harus nih, bulan depan harus uang itu harus dipakai. Nah, teman-teman masuk ke kripto. Nah, kok ternyata di situ floating, maka mau nggak mau harus di cut loss, ya kan? Tapi kalau pakai uang dingin artinya uang nyantai. Nah, teman-teman ketika masih floating, ya udah sabar dulu. Nanti ketika mau ditarik atau di WD, ya nunggu sampai tidak rugi. Makanya banyak sekali eh, trader-trader kripto atau mungkin investor kripto yang mengalami kerugian karena ya seperti itu, karena tidak sabar menunggu. Khususnya kalau yang di spot market ya. Kalau yang di future market ya karena biasanya itu terlalu pengen cepet kaya teman-teman gitu ya, jadi mindsetnya seperti itu, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. eh saya yakin sih di sini sih udah pada ada daftar semua ya. Kalau belum daftar ya kebangetan sih karena Ayo Trade ini kan gratis ya, makanya tinggal registrasi aja gratis, masa nggak mau tinggal dicoba. Dan untuk memulai Ayo Trade ini teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya besar-besar kok, cukup isi trading fee 10 USDT teman-teman udah bisa nyoba fitur-fiturnya, rasakan bagaimana trading menggunakan Ayo Trade itu sudah bisa. Apalagi kalau masuknya di sekarang. Ini sekarang ini harganya sangat cocok untuk masuk ya gitu teman-teman. Makanya yang teman-teman yang masih mikir-mikir belum ikut trading. Nah, coba nanti curhat deh di kolom chat ya di sesi tanya jawab. Apa sih yang membuat ragu menggunakan Ayo Trade? Apa sih yang membuat ragu masuk ke market di kripto saat ini. Dan pastinya kalau ada yang mungkin baru tahu Ayo Trade malam ini, nah gimana sih cara daftarnya? Ya tinggal hubungi pengundangnya saja. Siapa yang kasih tahu temannya yang ngasih tahu ke Zoom, nah, nanti tinggal minta dipandu saja. Saya mau daftar Ayo Trade, tolong dipandu bagaimana caranya. Gratis teman-teman, gratis kok nggak mau gitu kan? Gitu. Jadi nggak ada beban di sini. Cukup dengan 10 USDT untuk gas fee. Gas fee-nya itu nanti kepotong 20% setiap kali kita profit. Kalau nggak profit, ya nggak dipotong. Makanya kalau nggak profit, ya santai saja karena nggak ada biaya kan. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, terakhir eh, quote dari Jack Ma. Selalu ya, ini quote yang menurut saya itu sangat bagus. Jadi intinya gini, terkadang nih orang ini ya, mau memulai sesuatu, udah tahu nih informasi, wah ini potensinya bagus, ini bisnisnya bagus, ini potensi untuk di depan ini potensinya luar biasa. Udah tahu nih, udah tahu informasinya seperti seperti ini, tapi hanya teori saja, tapi tidak mulai, tidak tidak action gitu. Nah gitu ya, kebanyakan orang seperti itu gagal nanti mulainya ketika sudah melihat orang lain sukses, nah di situ sebenarnya sudah ketinggalan. Makanya ketika teman-teman ingin mengubah masa depan, maka mulai dari sekarang. Teman-teman ingin, wah banyak nih yang dapat cuan banyak dari kripto.
Nah, sekarang lah saatnya, momen saatnya, tepat saatnya sekarang. Jadi jangan tunggu nanti sampai ketika mungkin di grup, mungkin teman-temannya yang nawarin itu udah nge-share profit ratusan dolar, ribuan dolar, mungkin membernya sudah puluhan ribu. Nah, di situ teman-teman sudah kalah start gitu ya. Jadi mulai saja, mulai dari kecil, mulai dari langsung besar, ya sesuaikan dengan apa, dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Untuk presentasinya singkat saja. Kita mungkin langsung ini ya, langsung masuk ke sesi tanya jawab. Apa teman-teman persiapkan saja pertanyaannya nanti sambil sambil saya siapkan untuk jawabannya gitu ya teman. Untuk pertanyaan bisa di ini ya, ditulis di kolom chat. Tanya tentang apapun di tentang IO trade, tentang tentang kripto, selama saya bisa jawab, nanti saya akan bantu jawab. Gitu ya teman-teman. Ayo yang mau tanya silahkan tanya. Kita tidak batasin waktu, pokoknya sampai capek, sampai teman-teman puas. Jadi kita akan kulik Saya malam tanya ini. Pak, Silahkan Lamongan yang Pak, mau bertanya, silahkan nggak apa-apa. Lamongan Pak, Jawa Timur. Mau izin bertanya. Siap? Ya, ini kan perdana saya di ikut Zoom perdana. Ya, Pertanyaan pertama, apakah ini tanpa gas fee? Yang kedua, ketika dengan modal 10 USDT itu kira-kira cara setting koinnya itu kira-kira gimana, berapa koin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, testimoni sementara ini yang telah cuan kayak apa dengan modal di 10 USDT itu. Terima kasih Pak. sebentar Pak. Oke. Jadi yang dimaksud 10 USDT tadi itu adalah untuk gas fee-nya. Jadi untuk memulai, artinya untuk menggunakan fitur-fitur IO Trade, itu Bapak tinggal isi gas fee 10 USDT. Untuk modalnya berapa? Jadi modalnya itu disesuaikan dengan minimum pembelian di exchange. Ini kalau berbicara masalah custom ya. Karena misalkan di Binance itu kalau direkomendasikan itu 16 USDT ke atas gitu. Jadi kalau misalkan di Bitget bisa di 10 USDT. Jadi yang 10 USDT ini untuk gas fee di IO Trade. Nah, gas fee ini nanti akan kepotong 20% dari profit. Gitu. Tapi kalau misalkan mau trading otomatis, meskipun bisa, tapi saya pribadi pun tidak menyarankan untuk trading hanya dengan misalkan 10 USDT. Karena itu hasilnya tidak akan maksimal ya, Pak. Jadi minimal kalau disarankan di sini kalau misalkan 50 USDT pakai akun pakai SM Bitget itu kalau custom bisa. Jadi gini teman-teman. Saya akan langsung tunjukin saja ya sambil silahkan chat kumpulin pertanyaan di kolom chat. Saya akan langsung tunjukin untuk perhitungan atau setting customnya di di botnya langsung. Di sini, oke. Di sini saya ada buka. Oke. Jadi begini kurang lebihnya ya. Ini adalah salah satu akun saya juga yang saya untuk coba-coba di custom-custom ya. Ini contohnya di sini saya menggunakan modal 300 USDT. Menggunakan modal 300 USD. Jadi kalau custom itu bebas, Pak. Jadi misalkan kita mau setting custom, tinggal masuk di settingan ini, kita kasih nama misalkan apalah, mungkin mesin duit gitu ya, mesin uang. Nah, di sini misalkan exchange-nya, karena di sini saya sudah yang binding di sini tuh pakai hanya apa di Binance, maka di sini munculnya Binance. Tapi kalau Bapak Ibu di sini ada binding ke Bitget juga, maka di sini akan ada pilihan Binance dan Bitget. Nanti tinggal dipilih aja exchange-nya. Nah, time frame-nya ini rekomendasinya sih kalau menurut saya itu yang 15 menit ya.
karena mau trading cepat. Nah, uptrend ini itu adalah ini kita memerintahkan bot untuk memulai pembelian atau memulai pembelian pertama itu ketika ada candle 15 menit naik berapa persen gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini diterapkan di market, oh ya kalau yang di layarnya kecil bisa di zoom ya. Jadi kalau misalkan di market ini saya pilih candle 15 menit. Misalkan kita lihat di sini itu contoh kayak ini di Bitcoin ini naik 0,37%. Misalkan masuk setar saat ini di Bitcoin, maka dia akan misalkan di sini saya setting 0,5%, Ayo Trade ini baru akan melakukan pembelian ketika di sini ada satu candle yang naiknya 0,5%. Selama belum ada candle 15 menit yang naiknya 0,5%, maka Ayo Trade tidak akan melakukan pembelian. Gitu ya. Ini cara membaca ini seperti ini. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau misalkan hanya memulai dengan 10 USDT, mungkin misalkan 10 USDT ya, minimum ya. Misalkan kita bicara yang di Bitget aja yang paling kecil. 10 memulai dengan 10 USDT, kok nggak disarankan? Kenapa? Karena di sini kita tidak bisa melakukan averaging. Kenapa averaging itu penting? Sekarang kesini lagi teman-teman. Simak baik-baik eh, yang kemarin ya. Karena kemarin juga ada dari tim yang apa nanya, kok ini turun malah beli terus gitu teman. Kalau kita melihat contoh misalkan kayak gini, ini di market Bitcoin nih. Kalau kita melihat penurunan seperti ini, andaikan kita misalkan masuk kemarin tanggal 5 Agustus, trading mulai masuk misalkan di sini, oke, beli terus nggak ada averaging. Apakah hari ini ada profit? Maka jawabannya tidak ada. Karena apa? Karena harganya masih belum melewati harga pertama. Tapi dengan adanya averaging dan averaging ini kan tergantung seberapa persen penurunan yang kita setting. Tapi dengan adanya averaging, misalkan modal 50 USDT di satu koin ya. Misalkan di sini kita beli 10 USDT. Oke. Terus turun, misalkan di situ setting kita juga bisa ngelihat di sini ya. Kita bisa lihat coba. Misalkan ini dari sampai sini turun 16% lah ya. Kurang lebih ya 16%. Misalkan ketahannya hanya dibikin 10% aja. Oke, 10 USDT. Misalkan turun 2% misalkan teman-teman tipe yang agresif ya, turun 2%, beli lagi 10. Maka udah kepakai 20. Beli lagi 10, beli lagi 10, sampai bawah itu kepakai semuanya 50 USDT. Pertanyaannya, dengan adanya averaging, apakah misalkan di sini harganya ini 59 ya? Contohlah 59.000 beli Bitcoin. Dengan adanya averaging 4 kali di sini dengan modal 50, apakah harganya tetap 59? Pastinya enggak. Karena di 59 beli, mungkin di 59.800 beli, 59 mungkin 59.500 beli, maka rata-ratanya otomatis akan kurang lebih di tengah. Dan ketika terjadi averaging, averaging itu kan harga rata-rata. Jadi dari 5 kali pembelian ini dengan modal 50 USDT yang dibagi 5, maka ketika harga udah sampai sini, itu saya yakin di sini udah kejual. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak ada averaging, hanya beli, ya nunggu, nunggu, nunggu kapan? Nunggu sampai harganya melewati ke atasnya. Misalkan pembeliannya di area sini, maka harus tembus dulu ke atas, baru bisa take profit. Gitu. Makanya kenapa averaging ini sangat penting. Kalau bilang misalkan ngapain averaging gitu, kok turun beli lah, justru yang namanya apa eh, berdagang, belilah di saat murah, jual di saat mahal gitu kan. Itu teman-teman. Jadi kurang lebih gitu ya Pak. Meskipun bisa mulai dengan 10 USDT, misalkan 10 USDT untuk Gaswi, 10 USDT untuk di Bitget, tapi saya pribadi tidak menyarankan. Minimal ada averaging 2-3 kali. Kalau misalkan mau coba dengan
modal 50 USDT, 10 USDT untuk di Kaspi, 40-nya untuk trading Bitget, dibagi misalkan dibagi 4 apa averaging 4 kali atau 3 kali, di situ boleh lah, tapi kalau tanpa averaging sama sekali jangan. Jadi kalau contoh, ini contoh lagi teman-teman, ini real di IoTrade sendiri. Di sini saya menggunakan dengan ini yang bicara custom ya. Kalau yang follow master kan nggak perlu mikirin ini custom ya. Dengan 300 USDT, di sini saya setting seperti apa teman-teman? Di sini kemarin saya ngetes untuk setting bertahap. Dari di sini saya itu hanya menggunakan 2 layer atau 2 kali averaging. Jadi pembeliannya 20 USDT. Jadi di sini ada 5 pair atau 5 koin. Artinya 1 kali pembelian 5 koin itu kan 100. Nah, di sini averagingnya saya menggunakan 20-20. Nah, di sini contoh misalkan di sini saya pakai penurunan pertama 2%, penurunan kedua 5%. Maka hasilnya ketika turun ini ketahannya memang saya bikin apa? Bikin cepat. Nah, karena apa? Karena custom ini fleksibel. Jadi ketika saya ngelihat mungkin wah marketnya ternyata kemarin down, turunnya sampai 15%, 20%. Nah, di sini saya mau coba untuk averaging lagi atau untuk menyesuaikan settingannya bisa. Saya tinggal tambah layernya di sini menjadi 3 layer atau mungkin 4 layer, jadi buka bertahap. Nah, ini enaknya kalau di custom seperti ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengaplikasikan teknik trading yang kita punya gitu kan. Misalkan ditambah 1 lagi layer. Nah, di sini kita tinggal misalkan di situ floatingnya berapa gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di sini, tuh ada floating tertinggi itu di 23%. Jadi kalau misalkan saya mau apa? Mau averaging di 20% nih. Ini ketika nanti udah atau mungkin di 23% averaging, saya tinggal nambah di sini. Artinya itu 23%. Terus di sini tinggal ditambahkan aja teman-teman. 23 tambah di sini kan 5 ya. Maka di sini saya tambah di layer ketiga. Di sini saya setting bisa 28% atau mungkin 25%. Jadi ketika saya di sini rubah, di submit, terus saya start lagi, nanti otomatis yang di sini itu otomatis akan melakukan pembelian lagi dan floatingnya akan kecil. Tapi karena ini menurut saya itu masih sideways, masih belum ada reversal ya, maka saya biarkan. Tapi di sini juga ada teman-teman yang ini cuman 1% gitu. Artinya ketika custom itu teman-teman bisa menyesuaikan, ya namanya juga custom ya namanya ya. Jadi mau dibikin seperti apapun bisa. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya Pak. Eh, gitu. Mungkin sambil sambil ini ya, sambil cari pertanyaan lain. Kalau buat sedang ada transaksi, berarti ini tanpa gas fee. Oh ya, jadi tadi jawaban simpelnya untuk Pak siapa tadi ya, yang dari Jawa, Jawa Timur ya. Jadi gas fee-nya itu minimal 10 USDT, pemotongan gas fee-nya 20% dari profit, dan untuk minimal trading, artinya untuk memulai berarti dengan gas fee, kalau menggunakan exchange Bitget, kalau saran saya itu minimal di 50 USDT, Pak. Kalau bot sedang ada transaksi atau floating, saldo di exchange bisa di WD, apakah berpengaruh ke botnya? Nah, jadi gini, ketika di bot gini, misalkan teman-teman ngelihat di summary di botnya, itu udah profit 100 USDT. Di summary di IoTrade ya. Kalau lagi floating, teman-teman ngelihat saldonya mungkin berkurang ya. Kalau misalkan floatingnya agak dalam, mungkin di situ modal 500, di sini saya udah profit 100 USDT. Tapi kok eh, nilainya mungkin tinggal 400 atau mungkin 450 karena di situ ada yang floating. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah saya bisa WD 100 USDT? Jawabannya bisa, teman-teman. Jadi itu tetap tidak akan mempengaruhi yang sedang berjalan. Tapi sarannya jangan di WD-nya 100%. Misalkan teman-teman mau WD nih di IoTrade udah profit
100 ya teman-teman yang aman, karena lagi floating ya, kecuali kalau nggak floating mah bebas. Karena kalau lagi floating, jadi teman-teman bisa pakai misalkan WD 50 USDT-nya, atau mungkin bisa 50 USDT-nya itu ditambahkan untuk di kompon, itu juga bisa. Itu tidak akan berpengaruh ke bot yang sedang jalan. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalkan yang dimaksud ditarik semuanya, misalkan di situ yang modal yang dipakai itu dari 500 USDT, misalkan yang dipakai 500 USDT. Nah, di situ sedang floating, di iTrade mungkin floating, terus ditariknya itu dari atau di WD-nya langsung dijual dari, misalkan di exchange di Binance ya di Binance-nya langsung, misalkan di Bitget-nya langsung. Itu jawabannya tetap bisa. Tapi bagaimana dengan di iTrade-nya? Nah, ini akan kemungkinan nanti iTrade-nya akan error, teman-teman. Karena ketika iTrade memerintahkan penjualan di situ koinnya sudah tidak ada. Ini sama halnya ketika teman-teman mungkin di situ misalkan ada 5 pembelian di iTrade, terus nanti teman-teman di situ dipindah ke staking ya, di earn, di domain earn, supaya mungkin berpikiran supaya bisa menghasilkan, bisa bertambah koinnya gitu. Nah, itu juga tidak bisa. Bisa, tapi tidak nanti tidak bisa dieksekusi di IO trade-nya gitu. Maksudnya jangan yang kayak gitu. Karena kalau kayak gitu nanti ketika si IO trade ini dari sistem ini akan memerintahkan untuk jual, karena di situ koinnya tidak ada, pasti akan terjadi error gitu teman-teman. Jadi begitu ya Pak Samyun. Apakah ada notif atau summary-nya saat bot open atau close posisi? Kalau notif kayaknya belum ada, tapi kalau mau ngelihat ada di sini, teman. Ada di sini, Pak. Jadi di menu thread ya. Jadi di akun di menu thread itu ada yang sedang jalan. Terus summary yang sedang ini juga ada. Ini masih ke share nggak ya? Sorry. Oh, udah nggak ke share ya. Ada di ini, di menu thread, Pak. Di menu thread tinggal dilihat aja. Kalau belum registrasi, ya registrasi dulu lah. Gitu. Jadi di menu botnya itu ada di menu thread. Lihat aja di history threadnya. Koin yang sedang jalan ada. Terus summary atau apa history profitnya ada, history tradingnya juga ada, dan itu sama persis dengan apa yang ada history di exchange-nya. Kalau pakai Bitget ya di Bitget itu ada di history trade-nya juga ada. Minimum berapa first buy? Apa bisa 10 atau harus 15? Kalau di Bitget 10 bisa, Pak. Kalau di Binance disarankan itu minimal 16. Karena nanti kalau itu ada kena tick ya apa-apa desimal ya. Jadi ketika dia Binance itu seperti itu. Ketika pembelian kita terlalu kecil, itu kan dapatnya cuma 0, sekian 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 koin gitu ya. Nah, kalau di Binance itu kayak gitu tuh kurang kurang maksimal kalau di 10 USDT. Sering sekali tidak kena gitu. Makanya disarankan kalau di Binance itu 16 ya, 15, 16, 15 juga udah oke. Tapi kalau di Bitget karena dia desimalnya ada desimalnya 4 angka kalau nggak salah di belakang koma, itu bisa dengan 10 USDT, itu udah oke. Yang saya tes seperti itu. Ada akun Telegram misal modal 100 di Bitget itu buat beli berapa koin. Nah, ini kembali lagi gini, yang tadi saya jelasin. Jadi kalau misalkan ikut follow yang master, yang ada artinya ikut trading otomatis, bisa di sini dilihat Pak, di saya share screen lagi. Di menu bot, ini di USDT bot, tinggal masuk ke menu follow. Nah, kalau mau yang ikut otomatis, modalnya itu harus ngikutin yang ada di sini. Di sini ada yang modal 100 USDT, contohnya ini follow mini trade, bisa ikut follow mini trade dengan modal 100 USDT. Nah, follow mini trade ini trade on satu pair ya, artinya hanya trading di satu koin. Ini kalau yang ikut apa, yang artinya kita tinggal klik follow.
Nah, contohnya misalkan ya, saya contohkan aja Pak. Ini misalkan mau ikut yang 100 USDT, tinggal masuk ke menu ini ya, follow master, tinggal diklik follow. Tadi misalkan yang mini trade ya, klik follow, submit. Nah, di sini kan ada pilih exchange nih. Nah, ini tergantung IO Trade ini di binding kemana. Bisa pilih Bitget, bisa pilih Binance. Kalau di binding kedua-duanya. Tapi kalau misalkan mau pakai Bitget aja, nah, kalau yang modal-modal minim saya sarankan sih pakai Bitget ya. Pakai Bitget. Nah, di sini maksimal pairnya kan satu gitu kan. Nah, ini juga bisa kita tentukan, Pak. Jadi karena hanya trading di satu koin, satu pair, jadi mau trading di koin apa nih? Nah, ini kan masternya ini kan trading di koin-koin ini nih. Nah, kalau misalkan, wah ini kalau saya modalnya cuma 50, nah, saya nggak mau lah trading misalkan, wah XRP ini pergerakannya terlalu lambat misalkan. Nah, tinggal dimatikan aja. Itu tidak akan trading koin XRP. Misalkan hanya mau trading di satu koin, misalkan favoritnya mungkin di koin apa ya, misalkan Doge gitu ya. Nah, tinggal aktifkan aja yang Doge-nya. Ini tinggal tinggal di off-kan semua, di off-kan semua, sisakan yang Doge, terus di submit. Nah, gitu ya. Ketika di submit, nanti balik ke sini, Pak. Balik ke ini. Nah, di sini ada follow mini trade. Ini posisinya stop, artinya belum jalan. Nah, tinggal kalau mau di start, tinggal diklik terus start. Nah, di sini ada keterangannya pairnya hanya Doge. Gitu ya. Jadi karena yang lainnya dimatikan, maka yang lain nggak akan trading. Jadi ketika di sini hanya pilih Dogecoin, maka hanya kalau untuk apa? Untuk yang follow master. Nah, terus misalkan, wah penasaran nih kalau 100 USDT mau custom gimana? Nah, seperti strategi yang saya tadi, teman-teman boleh, saya tidak mau apa, tidak menyarankan bagi yang awam. Tapi coba teman-teman kulik, jadi bisa kalau misalkan untuk saat ini, karena menurut saya itu ini ada apa ya, Pak Admin, ada permintaan record, saya abaikan dulu deh. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman itu mau ada 100, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Kita ngelihatnya aja ini, lihat aja untuk ini masih keser ya, masih keser screen-nya ya. Jadi kita misalkan mau ngincer uh, patokannya yang jadi patokan Bitcoin aja teman. Kita lihat aja Bitcoin, penurunan yang ekstrim kemarin kan sekitar berapa tadi? Naik 16%. Artinya ya masih oke lah ya. Misalkan turun meskipun turun drastis, tapi di sini langsung naiknya juga oke. Kalau misalkan kita ngeliat lagi, mungkin yang oke, mungkin misalkan di sini. Atau mungkin koin lain lah yang agak lebih ekstrim lagi. Eh, Doge ya. Oke. Contoh misalkan gini. Jadi cara-cara mau nyetingnya gini. Lihat dulu di market time frame 15 menit. Kita lihat misalkan dari sini turun ke sini, wah 7%. Misalkan ini atau mungkin ke bawah lagi, wah 9%. Ini kan ada turun, naik. Nah, sorry. Terus ngeliat ke bawah lagi, misalkan dari sini ke bawah nih, 30%. Tapi setelah turun 30%, kita ngelihat reboundnya atau naiknya 20% atau 23%. Artinya, ketika teman-teman mau main agresif, jadi di sini dari lihat histori sebelumnya dan kalau sekarang kan kayaknya agak agak kemungkinannya kecil banget untuk
turun lagi di bawah harga bottomnya yang kemarin. Ya, kalau ngeliat historinya, rata-rata misalkan ada yang penurunan drastis itu 10%, 10%. Nah, tinggal diaplikasikan di sini teman-teman. Misalkan 100 USDT, ini pakai afternya 0,5%, maksimal pairnya kalau 100 USDT, kalau teman-teman tipe yang ekstrim atau mungkin ya persen. Kalau langsung turun, tapi kalau naik dulu, nah ini bisa misalkan ini naik sampai 2% nih. Nah, nanti bisa take profitnya di 1,8, 1,7 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan misalkan modal 100 USDT, di sini kok bisa pilih dua koin. Nah, kalau strategi saya nih teman-teman, bisa teman-teman yang udah paham nanti bisa diikutin, silahkan. Keputusan dari teman-teman masing-masing ya. Tapi ini bukan bukan saran saran ya sebagai sharing-sharing saja. Di sini aktifkan aja dulu satu layar teman-teman. Atau mungkin dua layer. Karena ini bilang di apa bicara di Bitget, maka bisa menggunakan dengan 10 USDT ya. Nah, jadi artinya di satu koin kita punya modal 50 USDT. Karena pembelian pertama 10 USDT, maka cadangan atau average apa modal untuk averaging kita per koin itu adalah 40 USDT. Misalkan tadi teman-teman mau dibikin penurunan 10%, nah teman-teman mungkin tipe-tipe yang agresif tapi masih agresif setengah ya. Jadi pakai aja dulu misalkan sampai di penurunan 10% di situ menggunakan 40 USDT. Jadi masih ada atau 30 USDT. Jadi di sini misalkan teman-teman mau setting di 10%, maka teman-teman ngaturnya itu harus di sini 3, misalkan turun 3%, beli lagi. Sini multipelnya misalkan 10 dolar pembelian pertama, multiple 1 artinya ketika turun 3% maka akan beli lagi 10 dolar. Nah, di sini callbacknya itu apa? Callbacknya itu jadi ketika turun 3% terus di sini ada kenaikan misalkan ditulis 0,5. Nah, nanti rata-rata pembeliannya itu ketika turun di 2,5%, sekitaran segitu. Kalau misalkan kita bikin 0,2, maka sekitar di 2,8%. Jadi ini tinggal 3 ini dikurangin dengan callback. Gitu ya. Jadi di sini udah kepake ketika market down 3%, kurang lebih 3%, maka kepake 20 USDT per koin. Nah, misalkan kita mau setting lagi untuk jaga-jaga lagi karena di 10% tadi, nah di sini tinggal di eh, ini 7 ya. Jadi 7 apa? Ya 7%. 7%, 3%. Ya misalkan mau diagresif ya 7% bisa, mau dibikin 10 bisa, mau dibikin 5 bisa. Nah, misalkan dibikin aja 5% lah yang agresif gitu. Kalau saya agak agresif soalnya untuk trading. Misalkan di sini bikin 0,2. Artinya teman-teman, ini tinggal di submit aja. Ini diaktifkan yang gridnya 1, tapi di sini nggak perlu apa nggak usah diisi gridnya. Ini cukup diisi misalkan di sini 1,2% atau mungkin 1% atau mungkin 1,5 nggak apa-apa karena ini kan layarnya nggak diisi. Tapi take profitnya diisi aja. Nah setelah ini jadi artinya apa? Di sini kita dua koin hanya menggunakan modal
30, 60 USDT. Jadi kita masih punya cadangan 40 USDT, masih punya cadangan 40 USDT untuk averaging lagi ketika memang market down. Market lebih turun lagi di bawah 8%. Di bawah segini yang kita tetap tentukan ya. Nah, gitu. Nah, ketika nanti udah ternyata eh, turun beneran, nah kita masih punya cadangan untuk bisa mengaktifkan averagingnya. Jadi gitu. Jadi kalau custom 100 USDT mau 2 koin bisa. Di sini mungkin bahkan mau pakai 3 koin juga bisa kalau tipe yang ekstrim banget gitu ya. Tuh, jadi kalau custom lebih fleksibel teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman harus perhatikan juga ketika memang modalnya hanya segitu-gitu aja, artinya nggak ada kemungkinan lagi untuk nambah modal lagi, maka ya saran saya meskipun modal minim tetap harus jangan terlalu agresif banget lah. Jadi kalau misalkan dengan modal misalkan di situ ada 200 USDT, ya alokasikan aja 100 atau 150. Jadi sisanya nanti buat jaga-jaga kalau floating. Artinya di satu hari itu eh, pergerakan marketnya liar, tapi di situ nggak ada profit, itu artinya settingannya gagal teman-teman. Kalau pergerakan market liar meskipun turun agak dalam, itu ada profit, itu berarti settingannya berhasil. Jadi gitu ya Pak. Mungkin agak terlalu panjang juga ya. Oke, lanjut ya. Oh, tadi sampai mana ini? Ini yang modal 100 di Bitget ya. Kalau ada buy tapi modal tidak cukup terjadi error di IO trade, bila error apa dananya hilang? Oh enggak. Kalau terjadi buy dananya, jadi kalau dananya nggak cukup nggak akan buy teman-teman. Jadi saya udah pernah ngetes setting custom ya di awal itu dengan modal 1.000. Terus di tengah-tengah saya turunin 1.000 misalkan untuk 5 koin. Di tengah-tengah saya turunin jadi di pause, start lagi dengan modal 500 itu tetap jalan kok. Yang berjalan tetap berjalan, tapi di situ stuck artinya nggak ada pembelian-pembelian lagi dan itu nggak ada error kok. Artinya nggak berpengaruh ke dana juga. Artinya di sini modal teman-teman mau jual paksa pun sebenarnya nggak masalah. Bisa saja gitu. Jadi nggak akan pengaruh ke dananya hilang atau apa. Karena ini kan dananya itu modal tradingnya kan di akun exchange teman-teman masing-masing. Jadi nggak ngaruh. Paling nanti kalau error kalau dijual paksa di Binance ya mungkin kalau mau mulai lagi teman-teman harus klik sell 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 semua itu di IO Trading kan ada sell sell itu ya. Itu tinggal di sell manual aja dari situ. Exchange hanya Binance dan Bitget ya betul. Jadi saat ini hanya Binance dan Bitget. Oh ya teman-teman untuk mungkin yang belum tahu bahwa ketika menggunakan akun Bitget di iTrade ini juga ada ini ya partner ya Bitget partner ya. Jadi hubungin penggunanya supaya mendapatkan cashback dari fee transaksi ya kalau menggunakan Bitget. Itu lumayan teman-teman. Kalau transaksinya besar lumayan juga. Meskipun kecil kalau dikumpul-kumpulin ya lumayan juga gitu ya. Cashbacknya itu 25% kalau nggak salah. Ayo trade saya sudah lebih dari 3 hari tidak ada transaksi. Apa ada cara supaya lancar? Nah ini tidak ada transaksinya itu kenapa? Apa karena di situ sudah mentok floating atau mungkin di situ baru mulai atau seperti apa gitu? Ini perlu detail lagi. Jadi gini, contoh yang di akun yang tadi saya share ini ya teman-teman. Jadi kalau contoh yang di akun ini di sini sudah tidak ada transaksi lagi teman-teman. Posisinya di sini di sini ke pause ya. Setiap kali ada kali ini pause. Nah, yang tadi saya bilang itu kalau misalkan kita rubah settingan di tengah-tengah itu kalau custom bisa. Contoh di sini 299 USDT. Artinya 300 USDT saya pakai ya. Nah, di sini kalau mau saya rubah di tengah-tengah itu bisa teman-teman. Saya langsung praktekin aja nggak apa-apa. Ini memang akun perangnya. Jadi misalkan di sini saya rubah jadi
kok 35. Jadi 3 pair. Nah, gitu ya. Jadi 3 pair atau mungkin tetap 5 di submit. Terus saya start lagi. Sini saya rubah misalkan jadi 16. Otomatis eh, ini apa namanya? Trash balance-nya itu tinggal menggunakan 240 nih, teman. Ini di submit bisa. Nah, jadi di sini tinggal modal yang saya alokasikan 240. Nah, ini itu akan tereksekusi kapan? Akan tereksekusi jika yang trade sedang berjalan ini sudah close. Artinya ini yang udah pada close, nanti baru yang apa yang ini baru settingan ini akan tereksekusi. Itulah yang enaknya di custom di IO Trade itu seperti itu. Jadi kalau untuk yang tidak ada transaksi, mungkin nanti bisa atau mungkin dijelasin mulai dari kapan, terus posisinya sekarang sedang floating atau bagaimana. Nah, itu harus ada penjelasan lebih lanjut atau mungkin bisa ditanyakan ke tim leadernya juga lebih enak. Kalau mau langsung tanyakan sini Pak si Rumansah ya, mungkin bisa dijelasin posisinya sedang floating atau apa ya. Apakah bisa pengisian mount botnya untuk averaging itu bisa dibikin custom? Bisa kita isi isian buka flat. Kalau custom itu bebas, ya. Averagingnya itu mau di berapapun bebas kok. Mau misalkan dari pembeliannya 10 USDT, averagingnya mau 15, averagingnya mau 20, itu tergantung dari teknik trading teman-teman masing-masing. Jadi gitu ya. Yang mau bertanya silakan sambil di chat aja nggak apa ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Nggak apa ya, kita belajar, kita ulas aja. eh Bagaimana kalau diusulkan, kok bahasanya bulat ya? Ayo trade. Oh, ini mungkin yang dimaksud gini, tentang teknik smart money concept. Smart money concept. Mungkin teman-teman ada yang tahu smart money concept. Kita bedah ya teman-teman ya. Nah, fokus. Jadi biar paham juga. Mungkin teman-teman ada yang apa ada yang ditawarin juga eh, di bot sebelah, bot apa, bot A, bot B banyak sekarang. Sekarang kan bot banyak ya teman-teman. Menggunakan teknik ini, menggunakan teknik ini, menggunakan teknik ini gitu. Nah, kenapa IO Trade itu memilih averaging grid? Nah, karena itu udah teknik yang paling mantap. Kita bandingkan teman-teman. Kalau yang ditanya di sini tentang masalah smart money concept itu berhubungan dengan order block, terus fair value gap, di sini ada structure market atau BOS ya bahasanya, break of structure ya. Kalau kita kalau bisa saya kasih gambaran di market real itu gini teman-teman. Ini biar teman-teman juga paham. Jadi ketika ditawarin sesuatu, bener nggak sih itu yang dibilang gitu ya. Oke. Secara umum order yang dibilang order block itu adalah harga terakhir sebelum terjadi lonjakan harga yang fluktuatif. Baik itu lonjakan harga naik ataupun lonjakan harga turun. Paham ya dari sampai sini teman-teman. Jadi candle terakhir sebelum harga naik atau sebelum harga turun. Jadi kalau misalkan yang di sini yang cat yang agak ekstrim apa ya? Mungkin PP kali ya. Ini kemarin saya trading di Shiba juga. Nggak apa misalkan kita ini Bitcoin aja ya karena induknya. Saya hapus dulu semua ininya. Misalkan ini pakai time frame 15 menit teman-teman. Misalkan gini, teman-teman ditawarin, ini put bagus nih, ini pakai teknik average, pakai teknik namanya smart money. Jadi pembeliannya di
titik-titik order block, ada konfirmasinya pakai fair value gap gitu kan, kalau atau mungkin pakai BOS, break of structure. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa ngelihat open bay-nya itu di berapa. Jadi teman-teman, di sini kita belajar yang namanya smart money concept. Smart money concept ini sebenarnya teknik trading yang dipakai kebanyakan institusi ya. Jadi pemodal-pemodal besar atau pemegang-pemegang yang modal-modal besar itu biasanya pakai teknik trading ini. Nah, itu biasanya itu untuk jangka panjang dan menggunakan time frame besar. Sedangkan kalau di bot ini, kita kan tradingnya cepat ya. Trading cepat, time frame 15 menit, profit sedikit jual, beli lagi, profit sedikit jual, beli lagi. Makanya kalau dengan teknik ini kurang cocok. Tapi gambarannya seperti ini, teman-teman. Tadi teorinya yang namanya order block itu adalah candle terakhir sebelum terjadi lonjakan harga. Kalau misalkan di sini mau buy atau mau beli di spot, maka hanya nyari order block untuk open buy atau untuk beli. Kalau di future market kan ada order block untuk open apa short set ya, apa short set apa untuk penjualan, untuk short ya, short gitu. Tapi kalau karena di sini berbicaranya di apa di spot, maka kita hanya mencari uh, untuk pembelian. Contohnya ini teman-teman, bisa diperhatikan. Jadi di sini ada candle terakhir, ini bisa dibilang order block juga. Nah, tapi di situ sebenarnya kalau berbicara masalah teknik juga, di situ ada yang order block yang apa namanya, yang kuat atau yang potensinya tinggi, ada order block yang enggak. Tapi kita bicara aja karena kita trading menggunakan bot ya minimal ya. Kalau memang benar pembelian di order block itu bagus, nah. Tapi yang namanya pembelian di order block itu udah pasti di situ menggunakannya pending order atau di sini ngebit bahasanya. Jadi bahasanya gini. Teman-teman kalau ngelihat ini order block, oke, order block. Terus ada di sini. Kalau istilah lainnya itu bisa dibilang titik-titik support, teman-teman. Tapi order block yang kuat itu adalah order block yang kalau misalkan di situ uh, dibilang konfirmasi menggunakan fair value gap, market structure, maka hanya bot akan nunggu di area sini. Jadi ketika harga belum nyentuh, maka tidak akan beli atau mungkin di area sini. Atau mungkin juga di area sini ini juga ada order block juga. Nah, kalau kita ngelihat nih order block nih, sebelum terjadi kenaikan. Order block yang kuat itu adalah order block yang dilanjutkan dengan atau setelah order block itu ada fair value gap. Fair value gap itu secara gampangnya itu teman-teman lihat itu ada candle satu, candle 2, candle 3. Jadi antara candle satu pucuk candle satu dan candle 3 itu ada gap teman. Jadi ada jarak. Jadi nggak nempel. Kalau kita ngelihat contoh ini kan, ini atasnya, ini bawahnya. Ini kan ada gap, teman. Nah, inilah yang dinamakan fair value gap. Nah, ketika ada order block, terus dilanjutkan dengan fair value gap, maka di situ itu potensinya lebih besar. Contohnya di sini, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada bot yang atau mungkin kalian mau trading seperti ini kan ada order block nih. Ini kan udah terjadi kayak misalkan udah naik ke sini. Maka teman-teman nggak akan langsung beli, wah ini langsung beli di sini atau di sini itu enggak. Pasti kalau menggunakan smart money konsep, dia akan nunggu di area sini. Nah, ini terbukti teman-teman. Jadi ketika kesentuh atau mendekati area ini, dia langsung naik lebih cepat atau fluktuatif dan lebih tinggi dari harga tertinggi atau harga tertinggi sebelumnya. Ini kan naik tinggi. Nah, di sini dia akan nyentuh ke area order block, habis itu naik lagi fluktuatif lebih tinggi. Terus di sini koreksi ini ngambil kalau bahasa di Smart Money Concept tuh ngambil inducement, swipe naik lagi lebih tinggi. Nah, ini yang namanya pergerakan market bullish. Artinya menciptakan higher high, terus koreksi uh, naik lebih tinggi lagi, koreksi naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau memang benar ada bot yang menggunakan seperti ini bagus teman-teman. Tapi
Kalau misalkan dia belinya di order block, tapi order blocknya untuk sell, misalkan ini kan ini order block kan candle terakhir sebelum eh, sebelum lonjakan harga ya. Kalau ini kan untuk sell short nih. Karena mainnya di spot, kok belinya di sini. Nah, udah belinya pakai order block atau mungkin order block begini. Ini ada order block, ada fair value gap. Kok beli di sini? Sekali beli udah nunggu harga kejemput. Beli misalkan ada di sini. Nah, sekarang apakah pertanyaan sekarang cuan kalau nggak ada averaging? Ya enggak. Karena harus profit atau bisa take profit kalau harganya udah lebih tinggi dari sini. Jadi gitu ya. Makanya kenapa kalau trading menggunakan bot itu udah paling tepat kalau menurut saya itu yang menggunakan averaging. Kalau nggak ada averaging, ya sama aja teman-teman beli di Binance-nya langsung, beli udah ditahan di situ. Itu bedanya cuman di situ mungkin bisa dijual otomatis ya, artinya akan kejual otomatis gitu kan. Mungkin bedanya di situ. Tapi kalau cuman hanya beli, ya ngapain? Apalagi kalau botnya berbayar, ya buang-buang duit itu, itu namanya. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau yang nggak paham mungkin bisa tanya lagi nggak apa-apa. Jadi gitu. Yang namanya order book itu ya itu gambaran nyatanya, gambaran di real marketnya seperti ini. Makanya kalau misalkan ada ditawarin produk menggunakan ya, khususnya di bot trading menggunakan strategi ini, nah teman-teman kan bisa ngeliat historinya tuh. Coba yang lagi jalan. Kayak misalkan di grup kan banyak tuh yang share lagi jalan, misalkan lagi floating nggak apa-apa. Lihat aja open bay-nya di harga berapa, di koin apa. Teman-teman lihat di market, bener nggak di order block. Kalau nggak, berarti itu hanya omon-omon. Gitu ya teman-teman. Gitu. Tetap kalau trading apa namanya untuk tradingnya trading menggunakan bot paling cocok udah pakai averagingnya. Tinggal settingan averagingnya aja disesuaikan dengan kondisi market saat itu. Kalau misalkan masuknya sekarang, teman-teman yakin kalau market itu nggak akan turun lebih dalam ke bawah, nah cukup dengan kekuatan 10-15% aja itu udah cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman tipe yang lebih berjaga-jaga lagi kalau misalkan modalnya besar, misalkan modalnya di 1000 USDT, teman-teman bisa masuk untuk 500 USDT, nanti mungkin tunggu jadi kalau misalkan mungkin tanya ini lagi. Nah, terus kalau misalkan saya modal 1000 nih baru mau masuk sekarang. Baru mau masuk sekarang. ah, Baru mau masuk sekarang 1000 USDT. Saya masuk 500. Katanya kan suruh dibagi nih. Ada yang misalkan ada yang mungkin ada yang di grup dibilang dibagi nih ya kan. Ada yang bilang dibagi. Nah, terus saya masuknya lagi kapan? Nah, teman-teman lihat di market. Yang harga acuannya Bitcoin aja. Kalau misalkan lihat pakai time frame besar. Kalau misalkan yang biasanya yang lebih ini pakai yang mingguan gitu. Pakai yang mingguan. Hapus aja lagi tahunnya. Kita kan bisa ngelihat di sini, Mama. Bisa ngelihat di sini harga harga terendah, ya kan? Tandain aja, nah. Ini pakai HP juga bisa kok. Di Binance-nya langsung juga bisa, teman. Lihat aja di time frame yang 1 minggu ya atau 1W kalau di Binance kalau pakai bahasa Inggris 1W ya. Kalau pakai bahasa Indonesia itu 1M yang M-nya kecil apa M-nya besar ya. Pokoknya yang time frame paling besar. Lihat aja di sini. Nah, jadi nanti masuknya itu ketika ini. Misalkan kok time frame 1 minggu ini, kalau menurut prediksi saya sih seperti ini. Kalau misalkan nanti ini tinggal 4 hari 14 jam lagi, itu ini berhasil close-nya itu di atasnya ini nah. Jadi di sini ya, ini kan close close minggu kemarin kan di harga 58124. Kalau misalkan dia close-nya ini berhasil candle-nya hijau, itu kalau ada di ini istilahnya candle apa itu hammer ya. Karena bentuknya kayak palu teman-teman. Karena bentuknya kayak palu. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kurang lebih misalkan di sini ada kayak palu kecil kayak gini kan. Nah, kalau close-nya di atas ini, saya yakin si di minggu berikutnya, artinya dari hari Senin minggu depan, itu akan terjadi lonjakan minimal nge-swipe ke atas teman-teman.
minimal nge-swipe ke sini. Kalau enggak, weeknya lah, minimal weeknya sampai sini teman. Dalam waktu 1 minggu itu ya. Ini kok, sorry. Gitu. Jadi masuknya kapan? Ya tunggu aja sampai close candle 1 minggu. Kalau misalkan close candle 1 minggu kok misalkan turun, mungkin close-nya di bawah sini. Nah, sabar dulu nunggu. Atau mungkin bisa kalau lebih yakin lagi ya pakai candle harian. Nah, kalau misalkan pakai candle harian, ya close-nya yang penting masih di rank area sini. Nah, ya santai saja dulu. Apalagi kalau misalkan dengan 500 USDT, itu sudah bisa profit. Nah, terus kalau misalkan mau yang apa, eh lebih amannya, 500-nya dipakai lagi kapan? Jadi ketika pakai saja time frame 4 jam, teman-teman. Pakai time frame 4 jam. Kalau kita ngeliat di sini Fibonacci, pakai Fibonacci ya, Fibonacci retracement, itu tinggal dari tarik dari yang atas sampai ke bawah. Ini minimal, ini Bitcoin itu sudah retest atau sudah breakout atau sudah lebih ke atas 0,618. Artinya kalau di sini itu artinya Bitcoin itu berhasil retest atau berhasil breakout di atas 62.000. Maka kemungkinan besar, maka siklusnya akan seperti itu teman-teman. Misalkan ini mungkin naik, koreksi naik, sini jebol. Nah, di sini mungkin koreksi gini nyentuh ke sini lagi, otomatis akan boom, akan naik lagi. Nah, ini analisa ya teman-teman, jadi nggak pasti. Nah, kalau kita ngelihat di sini, kok 618 di sini ya, ini itu di sini juga ada order block teman-teman. Artinya di sini ada candle, ada order block. Di sini juga ada, kalau kita gedein kelihatan, itu di sini ada sedikit gap sebenarnya. Kalau istilah ininya di sini ya resisten ya. Artinya di sini turun, nah di sini sideways atau konsolidasi nggak kuat, turun lagi, konsolidasi, turun lagi. Nah, ketika dipadukan dengan Fibonacci, di sini pas tepat angka jadi 0,618. Nah, di sini kok bisa tembus? Ya udah, berarti teman-teman disitulah 500. Tadi kan modal 1.000 ya dipakai 500, situlah 500-nya masuk lagi teman-teman. Loh kok masuknya udah harga di atas? Nggak masalah. Karena apa? Karena di sini udah ada konfirmasi, teman-teman. Udah ada konfirmasi di market bahwa market itu sudah berhasil breakout atau artinya di sini udah ada tanda-tanda nih, udah ada tanda-tanda bahwa market itu akan melanjutkan kenaikan. Nah, di situ. Jadi jangan posisinya belum ada konfirmasi di market, di situ udah buru-buru, itu namanya FOMO. Gitu ya. Jadi gitu teman. Jadi kalau sekarang itu lagi apa kondisi market ini? Ya, sekarang masih sebenarnya masih sideways aja, masih lagi belum jelas gitu. Tapi kalau mau masuk sekarang ya cocok karena masuknya di bawah. Nah gitu. Tapi kalau modal yang apa eh, modalnya kalau besar ya dibagi dua gitu lah supaya lebih maksimal. Gitu ya teman-teman. Wah kayaknya panjang lebar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai kering ya. Sebentar minum dulu ya. Ah, ada pertanyaan lagi nih. Bisa nggak pertemuan tatap muka? Pak Sarif nih. Pak Sarif tinggal di mana, Pak Sarif? Untuk di Jakarta kadang sering ini juga ada apa? Table talk ya. Kadang suka ngobrol-ngobrol juga di luar. Nantinya bisa. Pak Sarif tinggal di mana? Nanti bisa ketemu tim langsung diajarin langsung itu bisa. Kalau di Jakarta mah gampang Pak Sarif. Tapi kalau di luar Jakarta coba hubungin timnya. Mungkin bisa dikonfirmasi tinggal di daerah mana. Atau mungkin bisa koordinasi sama tim apa pengundangnya kalau misalkan gini jadi kita kan di Ayu Trade ini komunitas ya teman-teman, jadi kita saling membantu misalkan Pak Sarif nih ya, eh, Pak Sarif ini tinggal di Jakarta, mungkin eh, yang yang pengundangnya yang ngasih tahu Bogor, Ayu Pak, Trade ini Bogor. di mana Pak Sarif? Bogor, Bogor. Oh di Bogor, di Bogor ada tim. Mungkin bisa koordinasi sama pengundangnya yang ngundang Pak Sarif yang ngasih tahu iTrade siapa. Nanti mau ketemu bisa kok. Gitu.
Yang Jadi bisa, undangnya orang Bandung, Pak. oh nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti mau ke Jakarta, nanti mungkin bisa ketemu dengan saya, dengan Pak Alek, dengan Pak Didi, dengan siapapun di timnya, nanti koordinasi aja sama pengundangnya, Pak. Iya, Pak. Dan Daerah rencana mana, Pak? mungkin mungkin kalau di Jakarta kayaknya eh, 2 minggu lagi deh. Di bulan-bulan ini Siap, Pak. kayaknya ada Siap, siap. table talk Siap. di Jakarta. Nanti di info di grup ya Pak Sarif. Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Iya, sambil pantau-pantau aja. Pokoknya gas aja. Ini momen yang tepat untuk masuk di market. Terus kalau lagi ya, lanjut. Kalau follow master di stop, terus bikin setting custom dengan modal 500 USDT, dengan settingan buy setiap down di layer 1 5%, layer 2 10%, dengan averaging 20 USDT dan callback 0,2 USDT dan TP-nya di 2%. Apakah settingannya bisa jalan? Ini perlu dikonfirmasi gini. Eh, ketika di modalnya masih bisa kebaca. Jadi gini nah. Contoh ya, saya tak kasih contoh aja. Sebentar, share screen dulu. Mana share screen-nya ya? Kalau yang dimaksud tadi 500 USDT ikut follow master, ikut follow master, tapi modalnya hanya 500 di Binance, maka eh, Pak Ali ini ketika setting custom, misalkan eh, sini ya mau bikin custom, nanti nggak bisa di start. Di itu akan ada, saya kasih contoh aja ya. Nah, saya kasih contoh aja. Ini kan saya kasih contoh aja, saya akan kasih nama, eh, misalkan ini saya pakai dua misalkan. TP indikatornya tak bikin satu, misalkan yang tadi bilang 2% ya, 2%, tapi kalau backnya misalkan 0,2, average misalkan 2, tadi misalkan diisi 5, misalkan 10, misalkan di situ dulu ya. Misalkan ini 20, berarti bikin, kalau misalkan pembelian pertamanya mau satu $10, berarti sini 2. Karena ini multiple ini ketinggal perkalian aja. Misalkan 2, 2, ini 0,2 misalkan. Nah, karena di sini saya aktifkan apa averaging dan grid, maka di sini harus diaktifkan satu layer aja. Ini diisi aja, presentasinya diisi aja misalkan 1,2, tapi ini press down-nya nggak usah diisi dulu. Nah, ini misalkan ini tak aktifin ya. Nah, grid, oh ini harus diisi. Sorry, sorry. Diisi aja 1% misalkan gitu. Pokoknya diisi aja semua. Nah, di sini kan tadi yang harus dibikin ya. Kalau misalkan saya share, saya bikin di sini modal misalkan yang sekiranya nggak bisa berapa ya? Misalkan 50 lah. Jadi modal 600 di submit. Nah, di sini tuh akan ada keterangan nih. Ya, lihat ada kelihatan nggak tadi? Nah, di sini. Jadi eh, sisa USDT yang bisa dipakai itu hanya 220. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Eh, di sini ada keluar USDT yang bisa dipakai hanya 220 dan tidak bisa digunakan untuk trading dengan ini kan kalau misalkan saya isi 50, ini kan butuh 500 USDT. Kalau misalkan tadi hanya yang bisa dipakai 220, maka bisa saya turunkan misalkan ini 10, ini hanya butuh 120 USDT, maka ini bisa disubmit. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan yang dimaksud Pak Ali itu, Pak Ali itu modalnya 500 USDT, ya sebelumnya follow master yang mungkin 500 itu yang silver atau yang AVG apa ya. Pokoknya udah follow master 500 USDT, tapi di Pak Ali ini masih di market spot itu masih ada sisa USDT-nya bisa di start untuk custom. Atau mungkin Pak Sarif Pak Ali di situ sudah di summary IO trade-nya di situ sudah ada profit misalkan 100 USDT. Itu Pak Sarif Pak Ali bisa coba untuk for apa custom dengan modal 100-nya. Kalau misalkan di submit ada tulisan
Contoh kayak gini, perhatikan lagi. Nah, di sini alokasi 220 tidak cukup untuk modal 600. Misalkan nanti di situ Pak Ali setting butuh modal 120, kalau di situ keterangannya alokasi apa USDT 100 tidak bisa untuk 120, maka turunkan lagi aja buy in mount-nya, atau mungkin karena di sini tadi kan eh, saya ada setting 2 pair ya. Nah, bisa diturunkan di 1 pair. Artinya sesuai cukup gitu. Tapi kalau misalkan baru ikut follow master, di situ belum profit, atau mungkin belum profit, terus mau 500-nya itu juga dipakai juga untuk custom, itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan masih ada sudah ada profit meskipun sedang floating, itu profitnya bisa dipakai untuk custom. Profitnya mau ditarik juga bisa. Atau mungkin masih ada sisa USDT lagi, itu bisa juga di custom. Jadi untuk follow master itu bisa, kalau untuk sekarang itu maksimal 5, setting custom itu maksimal 5. Jadi bisa 5 follow master berbeda, bisa 5 settingan custom berbeda gitu. Jalan bersamaan. Jika nanti botnya mendapatkan izin legal dari regulasi di Indonesia, apakah bot bakal dikenakan biaya? Nah, ini kemarin infonya itu nanti ketika sudah ada izin untuk SUP L ya, pokoknya izinnya udah lengkap, itu akan ada biaya. Tapi kemarin dari tim sudah mengusulkan biaya tidak boleh lebih dari 200.000 dan hanya dikenakan untuk member baru. Gitu ya. Nah, nanti ketentuannya seperti apa kan kita belum tahu. Tapi yang kemarin seperti itu. Informasi terakhir. Jadi biaya nggak lebih dari 200.000, dan biaya ini itu akan bukan rencananya atau diskusinya terakhir. Itu biaya ini bukan biaya sewa, tapi hanya untuk mungkin misalkan ada produk lah, beli produk nanti dapat bot, beli produk dapat bot. Ini hanya untuk eh, yang ngakalin regulasi, karena memang regulasi di Indonesia kalau izin untuk SUP L ya, itu harus ada SUP L atau apa. Pokoknya kalau izin udah lengkap itu harus ada barang yang ditransaksikan, kayak gitu. Kalau ada bot yang tahu, yang botnya mahal banget, itu dia dapatnya apa kan? Apa? Suplemen ya? Suplemen apa apa dia dapatnya? Gitu teman-teman. Jadi ada biaya. Tapi kalau yang infonya, kalau yang sudah registrasi udah aktif dari sekarang, ya nanti nggak dikenakan biaya karena ini bukan biaya tahunan. Kemarin kan infonya seperti itu. Kalau toh misalkan biaya tahunan, paling hanya 100.000, 200.000, ya masih lah oke gitu kan. Gitu. Kalau di luar sana kan minimal 100 USDT per tahun teman-teman. 100 USDT kalau sekarang dolar udah 16.000 berapa? Udah hampir 17.000. Kemarin nyentuh 17.000 teman-teman. Gitu ya. Makanya yang belum trading nggak mulailah dari sekarang. Sambil ngumpulin cuan dikit-dikit, sambil kenalin ayo trade ke teman-temannya, ke tetangganya, ke saudaranya. Nah, nanti kalau sudah booming, teman-teman baru ikut, nanti ternyata tetangganya sudah ikut. Wah, aku udah daftar. Saudaranya ternyata, oh kamu ikut juga. Aku kemarin daftar nih sama si ini. Aduh, itu penyesalannya baru di belakang itu teman ya. Itu. Bagaimana info terbaru tentang izin bot dan bisnisnya? Untuk izinnya tetap masih diproses ya, karena izin ini memang di Indonesia itu agak lama ya, membutuhkan waktu juga. Tapi untuk prosesnya semuanya ini tenang kok. Developer bot IoTrade ini adalah salah satu pemilik broker forex terregulasi di Indonesia. Jadi nggak mungkin neka-neko. Saya sendiri juga kalau di forex pakainya itu. Wah, nggak kerasa ya, udah jam 9. Mungkin ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Sambil ini ya, sambil ngecek-ngecek ya. Oh, masih 40 orang nih ternyata nih. Hebat ya, masih semangat ya. Nah, untuk ownernya ini rencananya nanti ketika izin udah keluar ini akan, jadi ada rencana itu akan membuat acara offline yang artinya mungkin grand opening mungkin bahasanya gitu ya, atau mungkin apa gitu lah. Artinya pertemuan offline gitu. Pasti muncul kok gitu. Tapi tenang aja kok, yang pasti gini loh teman-teman. Kalau prinsip saya sendiri menggunakan sebuah platform apa tentang bot, nah apa, saya tidak melihat yang pertama itu di legalitas itu enggak.
Karena apa? Karena banyak sekali kasus-kasus yang sudah terregulasi di Indonesia itu scam juga. Dan apakah ada jaminan untuk membernya, duit membernya? Nggak ada juga. Yang saya perhatikan pertama, kalau misalkan eh, berhubungan sama yang namanya ya keuangan, entah itu di trading menggunakan bond entah apa, yang saya garis bawahi pertama itu di modalnya. Artinya uangnya saya simpan di mana? Ketika uangnya saya simpan kayak seperti IoTrade ini, saya simpan di akun exchange saya sendiri. Karena meskipun saya tidak menggunakan IoTrade, saya juga ada trading mandiri di Binance, di Bitget juga. Nah kan sama aja, gitu kan? Gitu. Jadi meskipun nggak pakai IoTrade, saya juga ada apa namanya USDT di Binance atau di exchange di Binance dan di Bitget gitu teman-teman. Jadi nggak ada khawatir mau si developer ngurus izin atau enggak. Tapi meskipun begitu, karena si developer ini adalah memang orang di bidangnya itu, ya dia tetap akan ngurus izin karena memang tujuannya itu adalah untuk jangka panjang. Jadi gitu ya teman-teman. Tetap izin itu akan diurus karena supaya makin besar. Wah, tadi sampai mana ya? Kalau modal 500 ini masih pada biasa. Kalau modal 500 USDT di follow master silver baru kepake 200 USDT, apakah yang 300-nya bisa di custom? Oh, ini yang salah persepsi, Pak. Pak Ali. Jadi meskipun yang kepake baru 300, tetap baru 200, yang 300-nya tetap nggak bisa di custom. Karena apa? Karena ketika sudah follow master yang situ bilang silver ya, silver auto cuan silver itu kan di situ alokasi dananya 500 USDT. Jadi kenapa baru kepake 200? Yaitu karena untuk back atau untuk strategi itu, strategi averaging sama strategi gridnya. Artinya strategi si masternya ini. Nah, karena di situ kan masih ada 300 USDT nih, sayang nih nggak kepake. Nah, apakah bisa saya pakai untuk custom? Nggak bisa. Kecuali kalau Pak Ali di situ, misalkan di situ di IO trade-nya udah lihat aja di summary-nya, itu misalkan sudah ada profit 100 USDT, maka yang 100-nya itu bisa dialokasikan untuk custom. Tapi kalau yang dimaksud itu yang 300 dari 500-nya itu nggak bisa. Karena nanti ketika disubmit pasti akan ada keterangan seperti itu. Itu Pak Ali. Tetap nggak bisa disubmit, mau dipaksa start nggak bisa. Gitu. Kayak ngajak temen saya trading, apa saya dapat profit sharing dari temen trading tadi. Nah, profit sharing jadi dapatnya itu gini. Ketika nanti saya jelasin sekilas aja ya. Nah, rencananya mungkin di minggu-minggu depan itu akan ada Zoom juga yang khusus untuk uh, marketing plan ya. Jadi kalau Zumba yang setiap malam Kamis ya, kayak Zoom sekarang ini kan sebenarnya nggak bahasnya seputar teknikal aja, seputar produk. Tapi nanti akan diadakan Zoom khusus juga untuk yang marketing plan. Tapi secara garis besarnya gini Pak Ibu Wilanda ya. Jadi ketika eh, Bu Wilanda ini udah ikut Ayo Trade. Syaratnya bisa memasarkan atau menjalankan afiliasi Ayo Trade, ini Bu Wilanda harus isi gas fee minimal 50 USDT. Paham ya sampai situ? Jadi isi gas fee 50 USDT eh, di Ayo Trade-nya itu sudah bisa memasarkan atau udah bisa mendapatkan eh, bagian apa sharing profit atau bonus lah dari perusahaan. Dapatnya berapa? Jadi ketika Ibu Wilanda nih udah memenuhi syarat itu ya. Jadi udah registrasi Ayo Trade, terus di situ udah isi gas fee 50 USDT. Terus ngajak nih tetangga, ih aku ada ikut ini nih, ikut apa trading nih. Ini modalnya disimpan di apa di dompet sendiri, artinya nggak disetor. Kita hanya isi gas fee bisa dari 10, bisa dari 20, atau mungkin langsung 50 bisa. Nah, ternyata tertarik nih. Nah, terus ikutlah atau tertariklah itu si dengan si A ya yang tadi eh, Ibu Wilanda tawarkan, tertarik ikut gabung, registrasi juga dan ketika si A ini dia isi gas fee,
misalkan isi gas fee 50 juga, maka Ibu Wilanda akan mendapatkan 20% dari 50 USDT itu. Apakah hanya sekali itu? Enggak. Nanti ketika dia isi gas fee lagi, misalkan 50 lagi, dapat 20%. Isi 10 USDT dapat 20%. Begitu terus selamanya. Selama orang itu masih pakai IO Trade, maka Ibu Wilanda harus dapat bonus. Ditolak pun nggak bisa. Tetap sistem itu akan kasih. Jadi nggak bisa, oh saya nggak mau bonusnya, saya nggak mau bonusnya. Tetap masuk. Gitu ya. Itulah long termnya itu keren ya teman-teman. Jadi gitu. Jadi tetap dapat. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin nanti kalau ada sesi yang marketing plan nanti bisa ikut Zoom-nya ya. Tapi gitu, tetap dapat reward rewardnya karena rewardnya ini kan ada level-levelnya ya. Kalau yang mau jalanin afiliasinya, kalau yang mau nggak mau jalanin ya nggak apa-apa. Tradingnya aja sendiri aja gitu. Tapi kalau mau jalanin afiliasinya kayak gitu dapat. Nah, enak juga kan teman-teman profit ngenalin ayo trade dia isi kasih. Nah, apakah ini akan merugikan yang kita ajak misalkan? Nah, berarti nanti di sana misalkan tadi ngisi gas fee 50, saya dapat 20%, saya dapat 10 USDT. Berarti di sana di yang teman yang saya ajak masuknya cuma 40 dong. Ya enggak juga. Karena ini kan bonus. Bonus dari perusahaan. Di justru di teman yang diajak kalau ngisi 50 itu malah masuknya itu 55 ya. Karena ada cashback kalau nggak salah deh gitu. Tapi tetap intinya tetap tidak ada yang dirugikan. Jadi Ibu Wilanda ngasih tahu informasi tentang Ayo Trade ke tetangga, ke teman, ke saudara, tertarik, gabung, dia isi kasih berapapun, nggak ada ngaruh juga. Bu Wilanda tetap dapat cashback atau dapat bonusnya 20% Pak. Setiap kali dia ngisi dapat, setiap kali dia ngisi dapat gitu. Apakah di time frame 15 menit TP-nya di 2%, apakah bisa jalan settingannya? Bisa. Saya TP-nya di 10% juga bisa. Tapi yang kalau mau atau itu pokoknya sesuaikan aja di biasanya di market itu rata-rata itu yang tereksekusi itu berapa persen. Nih, tak kasih contoh lagi. Misalkan ini, Pak. Misalkan di time frame ini 4 jam ya. 15 menit nih. Kan misalkan mau masuk kalau sekarang sih ya karena posisi harganya di bawah ya. Misalkan lihat historinya aja. Sorry. Jadi lihat historinya aja gini. Kalau ini kan penurunan ekstrim ya. Kita lihat aja yang pada umumnya lah. Nah, ini Bitcoin. Kalau Bitcoin kurang bagus ya untuk trading ini. Untuk trading cepat. Kalau saya kurang suka sih. Nah, contohnya misalkan di Dogecoin ya. Nah, tak remove dulu. Nah, contohnya misalkan ini. Ini kan penurunan ekstrim nih. Ya kan? Nah, ini dari sini kan ekstrim nih ya. Penurunan 23%. Ya, di 23%. Oke. Artinya di situ minimal berarti settingannya harus ketahanannya dari total semua average-nya itu minimal di 20% lah. Nah, ketika misalkan masuk kok langsung ternyata masuk di sini, misalkan averagingnya 3 kali misalkan, mungkin sekitar di sini beli, mungkin sekitar di ini ya, di sini beli, kalau di sini mungkin sekitar di sini beli. Nah, di sini tuh udah bisa kena averaging memang, artinya di sini udah bisa kejual. Nah, di sarang hitungnya gimana? Nah, di rata-rata aja kalau misalkan di sini tadi tuh misalkan ketahanan sampai 20%. Jadi bisa di eh, ini lagi dari paling bawah ini aja. Kira-kira kalau misalkan ke sini itu berapa persen? Misalkan 18%. Artinya ketika melihat historinya, ini kan agak ekstrim ya. Ini termasuk ekstrim lah ya. Kemarin kan bukan agak lagi, ini kan ekstrim nih. Lihat historinya. Nah, maka ketika ini tereksekusi semua, maka ketika dia rebound atau dia naik ke atas, terus sekitar turun, dia naiknya itu sekitar 80%-an, artinya 80% dari penurunan ya. Nah, di situ harus sudah kejual. Kalau misalkan settingnya
terlalu take profitnya terlalu besar presentasinya akan bisa terjadi di sini nggak terjual. Jadi gitu. Ini kalau berbicara masalah market yang saat ini ya. Tapi kalau sudah posisinya sudah mulai cenderung naik, ya mau di 2%, mau di 3%, mau apa, ya itu uh, bisa-bisa saja. Untuk saat ini juga bisa, tapi ya itu ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan gitu. Tapi kalau misalkan itu kan custom kan bisa diedit-edit, ya tinggal dicoba-coba aja yang namanya juga custom. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Wah, udah hampir jam setengah 10 nih ya. Luar biasa ini semangat ya. Mungkin satu pertanyaan lagi deh. Masih berapa orang nih? Oh, masih 37 orang ini eh, bertahan. Hmm, nggak ada lagi? Nggak ada lagi yang mau tanya ya? Kayaknya udah cukup ya. Udah banyak. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu ya. Ya kita sharing-sharing aja. Jadi ya kita ada di satu komunitas Ayo Trade. Nah, jadi tidak hanya berbicara masalah apa penggunaan iTrade-nya saja, tapi juga kita sebisa mungkin saling sharing bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan momentum di kriptoin saat ini. Karena rata-rata ya di kripto itu bulan Agustus itu memang momennya bearish teman-teman. Tapi biasanya Agustus, September, Oktober, November sampai Desember itu biasanya pergerakannya itu agak lebih liar ke atas teman. Makanya bersiap menunggu apa menyambut momen bull run, mudah-mudahan bisa cuan maksimal ya. Mungkin udah itu aja teman-teman ya, cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Wah, luar biasa ini. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi ya. Sudah semangat sampai jam setengah 10. Saya juga nggak terasa. Kalau untuk modal, oh ini ada lagi nih. Kalau untuk modal kecil, selain ikut bot, kalau kita mau beli koin selain BTC, baiknya koin apa, Pak? Eh Kalau untuk sekarang, kalau menurut saya sih, saya sih nggak mau menyarankan di koin tertentu gitu ya. Tapi teman-teman, ini terakhir ya, saya sering gini aja. Jadi gini, supaya teman-teman nggak kena FOMO. Misalkan teman-teman mau beli koin yang naik tinggi kemarin PP ya. Wah, pertama kali yang teman-teman lihat di apa di candle ini, teman-teman masuk di candle mingguan, oke? Candle mingguan. Teman-teman tarik aja, lihat dari paling bawah sampai ke atas. Naiknya berapa persen? PP ini dari 26 Februari sampai sampai serib sampai terakhir kemarin itu 1000%. Nah, terus bisa juga pakai Fibonacci retracement tadi, nariknya dari atas ya. Sorry, naiknya dari atas, misalkan ke bawah. Ah, udah keklik belum nih? Nah, ini itu udah kalau udah masuk di bawah 5 di sini 0,5 artinya udah bisa lah untuk cicil beli gitu ya. Kalau misalkan lebih ini lagi harian pakai Fibonacci lagi, eh, lihat aja nggak usah pakai, artinya dilihat aja gini aja. Lihat sekilas mata aja bisa teman. Ini di sini sebelum naik udah kenaikan tinggi, ya minimal ditarik garis lah dari sini ke sini. Ini berapa persen sih naiknya? Oh, 200%. Nah, kalau di sini kan ini udah balik ke harga sebelumnya. Nah, ini bagus banget, bagus nih areanya nih. Ini contoh misalkan time frame harian ya. Tadi kan kita bahas order block ya. Di sini ada candle terakhir, tapi order blocknya nggak clean sih, karena udah kena. Tapi nggak, ini artinya support kuat di sini. Ini gapnya juga udah kena. Yang clean yang order block masih clean ini juga udah kena, teman-teman. Jadi ketika dia nyentuh
order block di sini. Nah, dia nggak apa nggak tembus di bawahnya, artinya nggak menciptakan lower low. Justru ini bisa jadi double bottom juga, teman. Nah, contoh begini, inilah salah satunya momen yang masuk yang cocok. Nah, kalau misalkan kena FOMO, mungkin teman-teman masuknya di sini nih, ya, di atas. Kan kalau misalkan lihat sekilas saja, ini udah naik tinggi, nah di sini, wah ini pasti naik lagi nih, ini nih. Ya, kalau misalkan yakin dengan koin itu, ya teman-teman masuk dengan cara dicicil gitu. Tapi kalau untuk koin meme, altcoin, jangan all in, teman-teman. Nanti kayak Sangkuter Manta, beli di $4, sekarang harganya 0,6 gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang sudah naik tinggi, ya jangan dibeli. Tapi kalau sekarang sih, saya rasa itu harganya tuh udah hampir kembali ke awal deh, udah nyentuh di order block di bulan Februari. Dicocok lah untuk masuk market. Untuk koinnya apa? Saya nggak bisa menyarankan deh untuk koin apa tertentu. Tapi kalau saya sih lebih hobi meme koin ya. Jangan nggak hobi micin. Kalau koin micin nggak hobi saya. Ikut di grup-grup aja. Udah ya. Udah sampai jam setengah 10. Terima kasih banyak teman-teman. Luar biasa ya semangatnya. Eh, Mudah-mudahan sharing-sharingnya bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa dipahami dan mudah-mudahan bulan depan memang momennya untuk kita panen di kripto khususnya di Ayo Trade. Nah, bulan Agustus ini momen-momen yang sangat tepat untuk ngajak saudara, ngajak keluarga, ngajak teman-teman untuk ikut trading di Ayo Trade. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah-salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan tumbah-tumbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.